Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan belajar online bersama Erlangga tentang ketentuan sholat dalam keadaan darurat ketika sakit. Sholat adalah tiang agama, maka setiap muslim yang sudah dewasa, sehat akal pikirannya, diwajibkan untuk selalu melaksanakan sholat. Akan tetapi, ketika kita mengalami kesulitan, maka agama Islam memberikan keringanan dalam mengerjakan sholat, sesuai dengan kemampuan umatnya. Nah, berikut ini merupakan dalil rukhsah atau keringanan dalam mengerjakan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Berikut ini merupakan tata cara sholat dalam keadaan sakit. Yang pertama adalah sambil berdiri. Jika ketika sakit masih mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, maka tetap diwajibkan sholat sambil berdiri. Yang kedua, sholat sambil duduk. Nah, sikap awal ketika kita melaksanakan sholat sambil duduk ketika sakit adalah duduk iftiros. Jika mampu, maka sujud, tawaruk, dan salam bacaannya juga sama dilakukan seperti sholat sambil berdiri. Tetapi jika tidak mampu, maka dengan duduk berselanjar. Maka rukuk dan sujudnya dapat dilakukan dengan membungkukkan badan semampunya, sujudnya lebih rendah dari rukuknya. Sedangkan iktidal dapat dilakukan dengan posisi duduk. Salam dan bacaan sholatnya sama seperti cara mengerjakan sholat sambil berdiri. Di situ ada gambar orang yang sedang sakit yang melaksanakan sholat dengan duduk iftiros. Yang kedua adalah gambar seseorang yang sedang sakit yang melaksanakan sholat dengan cara duduk berselanjar. Nah, berikutnya adalah cara sholat sambil berbaring. Bagaimana sikapnya? Sholat dalam keadaan berbaring dilakukan dengan menghadapkan tubuh ke kiblat, yaitu miring ke kanan. Lambung kanan berada di bawah, maka rukuk dan sujudnya dengan gerakan kepala semampunya. Sedangkan bacaannya sama seperti sholat sambil berdiri. Berikutnya adalah merupakan tata cara sholat dengan tidur terlentang. Caranya adalah kepala agak ditinggikan dengan bantal dan wajah diarahkan ke kiblat. Gerakan rukuk dan sujudnya dengan menundukkan kepala semampunya. Adapun bacaannya sama seperti bacaan sholat dalam keadaan berdiri. Di situ ada gambar orang yang sedang sakit, kemudian melaksanakan sholat sambil tidur terlentang, kepalanya agak ditinggikan dengan bantal. Nah, berikutnya adalah mengerjakan sholat dengan isyarat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kedipan mata. Gerakan sholat dari awal sampai akhir cukup dengan mengedipkan mata. Bacaannya sama seperti sholat dalam keadaan berdiri, tetapi cukup dibaca dalam hati. Nah, berikutnya adalah merupakan tata cara bersuci ketika kita mau sholat dalam keadaan sakit. Yang pertama adalah dengan cara berwudu. Bagi orang yang sakit, caranya sama dilakukan dengan berdiri jika mampu, tapi apabila tidak mampu, maka boleh dibantu diwudukan oleh mahramnya atau orang lain yang sejenis. Nah, berikutnya, jika berwudu kok menyebabkan sakitnya itu semakin parah, maka boleh diganti dengan tayamum. Demikian pembelajaran online tentang ketentuan sholat dalam keadaan darurat ketika sakit. Nah, materi ini bisa kalian
pelajari kembali di buku Erlangga semester genap kelas 7 ada di pelajaran ke-7. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.